Maksud Ferry Amsari adalah dua hal di sini. Terjadi alih fungsi lahan yang menurun. Ini yang sesungguhnya mencurigakan, gitu loh. Terjadi alih fungsi lahan yang menurun. 2019 fungsi lahan itu 7,4 juta hektar. 2025 alih fungsi lahan itu 6,6 juta hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak dibaca lebih lanjut adalah soal bagaimana petani gurem yang tiap tahun meningkat. Ini juga yang saya masalahkan. Jadi pertama saya persoalkan ke Pak Menteri, ini gimana soal alih fungsi lahan? Pak Menteri menjawab, ini kita mesti lihat lahan panen. Baik, kalau dia datang ke panen, ini ketemu lagi. Berapa petani yang sudah ikut mekanisasi, berapa petani yang ikut dalam tanda hujan. Tapi kan saya tidak enak kalau sampai perdebatannya sedetail itu gitu. Nah di situ yang berikutnya adalah kita lihat sekarang. Ini problem di petani padi, problem on farm, atau problem off farm. Nah itu berkaitan dengan pertanyaan saya ke Pak Menteri. Tadi yang disebut oleh Ngabalin soal NTP. NTP itu agregat. NTP itu nilai tukar pertanian, dia tidak mencerminkan subsektor. Nah itu nanti relasinya dengan PDB pertanian, yang agregat juga. Jadi perdebatan lain. Nah berikutnya ketika sampai pada tingkat produksi, saya juga bilang, oke, ini kondisi sekarang karena memang keberhasilan mekanisasi. Memang keberhasilan pompanisasi. Yang lebih menarik lagi karena keberhasilan tadi ada irigasi yang sukses. Tetapi ada tetapinya. Sampai seberapa jauh pemerintah punya daya tahan mempertahankan produksi tinggi. Nah dalam konstruksi itu saya menerima data bahwa cadangan beras pemerintah mencapai 4,91 juta ton sampai dengan 5 juta ton. Oke, fine jadi. Tapi kita mesti periksa memang sampai seberapa jauh sentra-sentra produksi itu memang berproduksi lebih. Itu satu. Nah itu tadi menyebut data BPS sebenarnya bukan data BPS. Baik data FAO maupun data USDA memang menunjukkan ada peningkatan produksi. Tetapi ada tetapinya. Nah, sisi menariknya. Kalau FAO bicaranya, ya naik. Tapi Anda gagal dalam persoalan daya beli. Anda gagal dalam persoalan biaya tersembunyi. Itu yang saya persoalkan ke Pak Menteri. Kalau BPS sebenarnya bicaranya lebih dalam lagi. Di balik peningkatan produksi padi tadi, ada problematik kerawanan pangan. Dan ada problematik kekurangan gizi. Nah ini yang tidak terselesaikan di balik peningkatan produksi. Jadi ketika kita bicara tentang makro ada peningkatan produksi, ada peningkatan PDB, ada perbaikan agregat NTP, di balik itu ada persoalan-persoalan mendasar yang tidak terselesaikan. Gitu.